Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatimah Puja. Saya peserta Latsar CPNS Kota Banjarmasin, golongan 3 angkatan 18, kelompok 3 NDH 27. Berikut ini saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja pada bidang penyusunan kebutuhan barang inventaris. Saya adalah CPNS ahli pertama penyusun kebutuhan barang inventaris pada Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin. Maka berdasarkan jabatan saya sekarang, saya akan melakukan analisis isu kinerja pada bidang penyusun kebutuhan barang inventaris pada Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin. Ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama, belum optimalnya penyusunan barang pada ruangan kerja. Kedua, kurangnya informasi mengklasifikasikan barang kebutuhan inventaris. Ketiga, belum optimalnya mengevaluasi data kebutuhan barang inventaris. Keempat, kurangnya data penyusunan barang inventaris. Kelima, belum optimalnya menyusun laporan barang inventaris. Berdasarkan isu-isu tersebut, maka saya akan melakukan beberapa teknis analis. Yang pertama, USG, yang kedua, fishbone diagram, yang ketiga, SWOT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui manakah isu-isu dari 5 isu tersebut yang prioritas. Yang pertama, kita masuk pada teknik USG. Teknik USG adalah penilaian berdasarkan urgensi, seriousness, dan ground. Urgensi adalah seberapa mendesak isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Maka, belum optimalnya penyusunan barang pada ruangan kerja adalah prioritas utama yang dilakukan secara USG. Berkat dari hasil analis USG, maka kita lanjut dengan fishbone diagram. Fishbone diagram ini kita kenal dengan tulang ikan. Analis dengan fishbone diagram itu juga berupaya memahami persoalan dan menekankan cabang-cabang terkait. Dan fishbone diagram dapat digunakan ketika ingin mengidentifikasi penyebab masalah yang terjadi. Dari fishbone diagram ini kita dapat mengetahui apakah penyebab sehingga belum optimalnya penyusunan barang pada ruangan kerja. Ada 4 faktor penyebabnya, yaitu manusia, yaitu keterbatasan SDM pada bagian penyusunan barang. Faktor kedua adalah kebijakan, disebabkan oleh seringnya perubahan peraturan-peraturan dari pemerintah karena tidak mungkin dilakukan terus-menerus. Ada yang berubah dan peraturan baru. Ketiga, adanya keahlian SDM dalam penyusunan barang sesuai kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruang. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Kurangnya minat masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan barang inventaris. Alternatif permasalahan yang terakhir adalah dengan metode SWOT, yaitu strength kekuatan, di mana SDM di bagian penyusunan barang pada ruangan kerja lebih menguasai pola penyusunan barang yang baik dan benar. SDM yang ada di bagian penyusunan barang juga sudah bersertifikat keahlian. Kemudian weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya minat dan keahlian SDM di bagian penyusunan barang. Kemudian kurangnya SDM di bagian penyusunan barang.
Lanjut ke opportunities, yaitu peluang. Memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran. Penyusunan barang. Kemudian mengikuti seminar tentang penyusunan barang. Yang terakhir adalah threats, ancaman, yaitu perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan penyusunan barang pada ruang kerja. Kemudian rawan terhadap sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebutuhan barang inventaris. Demikian pemaparan saya mengenai analis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada bagian penyusun kebutuhan barang inventaris pada Dinas Satpol PP Kota Banjarmasin. Terima kasih.